Warga menantang para purnawirawan yang akan memajulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto. Ya, mereka mengatakan bahwa jangankan 1.000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan tidak akan mundur, tetap membela Gibran. Dan inilah beritanya ketika para purnawirawan meminta Gibran dipecat. Jangankan 332 purnawirawan, ada jenderal dan perek bunyi. 1.000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Dalam kitab undang-undang ya, 322 itu membawa lari seorang perempuan, ya, paham itu? Berarti dengan jumlah purnawirawan 332 itu yang dalam undang-undang itu membawa lari seorang wanita, atau jangan-jangan seorang wanita-wanita nenek-nenek yang disuruh demo itu, maksudnya begitu. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni, ya, kita tahu lah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Ingat, Prabowo Subianto tanpa Gibran Rakabuming Raka tidak mungkin terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Camkan itu. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Rakabuming Raka. Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Sudahlah, sebenarnya saya pribadi itu sangat menghormati para purnawirawan yang telah menjaga NKRI, walaupun baju, seragam, celana, sepatu, pendidikan anak, makan anak istrimu, semua rakyat yang membiayai. Tapi dengan adanya informasi yang saat ini bikin gaduh, bikin rusuh, saya tidak respect lagi para purnawirawan yang ikut-ikutan. Saya sangat menghormati para pahlawan. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto ini. Janganlah bikin gaduh. Ingat, Gibran itu dipilih oleh rakyat, sedangkan Anda siapa yang milih? Tidak ada. Lagi pula, kalian para purnawirawan, saya yakin Anda belum pernah perang di medan perang. Saya yakin. Ya, tolonglah, ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Ya, kita jaga persatuan dan kesatuan. Enaklah purnawirawan itu udah dapat pensiunan, enak ngerokok, ngopi, nggak usah mikir negara ada yang mikir. Sudah ada wakil presiden, ada presiden. Udah, kalian sudah tua itu istirahat. Kalau memang dulu pernah berjuang, istirahatlah, nikmati hidupmu di masa tuamu. Nggak usah bikin ikut gaduh di NKRI. Salam dari petani Sragen. Wiranto, penasehat khusus Presiden Prabowo Subianto terkait politik, hukum, dan keamanan, kemarin menyampaikan sebuah pernyataan setelah beliau berbicara dengan Pak Prabowo Subianto yang menanggapi tuntutan para purnawirawan TNI. Para purnawirawan TNI ini menandatangani sebuah petisi, 8 petisi di sana. Ada 2 petisi yang saya pikir sangat keras, ya. Yang pertama adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua mengganti wakil presiden. Soal kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 ini, saya dulu beberapa tahun yang lalu, 10-an tahun yang lalu, masih sering berdiskusi dan ikut dengan kegiatan-kegiatan Pak Tri soal diskusi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah sebuah perjuangan yang sampai hari ini tidak pernah bisa kembali. Dan kedua, soal mengganti wakil presiden Gibran adalah juga isu yang bagi saya sangat menarik dalam petisi para purnawirawan jenderal tersebut. Menarik sekali 2 hal ini bagi saya. Sementara 6 poin yang lain bagi saya tidak terlalu menarik. 2 ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan ke depan ini. Pak Wiranto menyampaikan jawaban Pak Prabowo yang mengatakan bahwa beliau tidak bisa serta-merta untuk mengabulkan, memenuhi atau mengomentari secara keseluruhan petisi dari para purnawirawan TNI tersebut. Pak Prabowo menurut Pak Wiranto mengatakan ya akan mempelajari dan meminta banyak pendapat dari banyak pihak terkait petisi atau tuntutan para purnawirawan TNI tersebut. Bagi saya jawaban Pak Prabowo yang disampaikan oleh Pak Wiranto tersebut adalah sebuah retorika bermain aman.
Pak Prabowo Subianto ingin bermain aman di tengah para purnawirawan juga, dan Pak Prabowo Subianto ingin bermain aman juga terhadap posisi Gibran dan Joko Widodo. Pak Prabowo tidak berani mengambil sikap secara penuh dan secara tegas kemana arahnya. Kalau sudah mengatakan akan mempelajari dan meminta pendapat, bagi saya itu adalah sebuah pernyataan basa-basi belaka yang selesai di situ, tidak akan pernah ada tindak lanjut. Tetapi kalau mengatakan menolak petisi, maka tentu beliau akan sangat tidak nyaman dengan para purnawirawan TNI tersebut. Kalau beliau mengatakan akan menindaklanjuti, maka posisi beliau akan sangat tidak aman dengan Pak Joko Widodo. Dan ini adalah dilema bagi Pak Prabowo Subianto yang sampai saat ini terlihat masih gamang dalam jabatannya sebagai seorang presiden, sehingga muncullah isu matahari kembar bahwa terlihat Pak Jokowi memang masih dominan di kabinet Pak Prabowo. Banyaknya orang-orang Jokowi dan banyaknya menteri-menteri yang menghadap Jokowi itu adalah pertanda bahwa kekuasaan Jokowi memang masih ada di dalam kekuasaan Prabowo Subianto, dan Prabowo belum mandiri sebagai seorang presiden. Betul, dia memiliki kekuasaan, kewenangan di dalam konstitusi sebagai seorang presiden, tetapi secara politik Prabowo tidak bisa mandiri memutuskan apa yang dia harus putuskan tanpa berbicara dengan Joko Widodo. Hal ini memang sangat masuk akal dan realistis ketika Gibran pun menjadi bagian dari bargaining politik antara Prabowo dan Jokowi. Tanpa Jokowi, Prabowo tahu dia tidak akan pernah menang. Maka dengan Jokowi dia akan menang, dan dengan itulah apapun syarat yang diberikan oleh Jokowi maka harus diterima oleh Prabowo Subianto. Nah, bagaimana dengan nasib petisi para purnawirawan TNI tersebut? Apakah Prabowo Subianto akan menindaklanjuti atau tidak? Saya hampir berkesimpulan Pak Prabowo tidak akan pernah menindaklanjuti itu, karena itu poin-poin sangat krusial semua. Tapi bagi saya dua hal yang sangat penting adalah terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan mengganti wakil presiden. Karena kalau sudah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka kita akan kembali kepada syarat seorang presiden dan wakil presiden, yaitu orang Indonesia asli. Maka kita akan mengkaji apakah Pak Prabowo memenuhi itu atau tidak. Apakah yang lain-lain memenuhi itu atau tidak. Nah, jadi ini adalah perkara yang tidak mudah tentu bagi Pak Prabowo Subianto. Tekanan dari teman-teman sahabat-sahabatnya purnawirawan ini pun tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, ya, karena akan membuat situasi tidak nyaman bagi beliau. Nah, kita lihat ke depan pertarungan politik seperti apa. Apakah memang Gibran akan berhasil didongkel oleh kelompok-kelompok masyarakat yang melihat bahwa Gibran ini menjadi beban politik bagi negara ini, yang melihat Gibran sebagai beban demokrasi kita. Apakah akan berhasil mendongkel Gibran, atau justru nanti Prabowo yang akan terdongkel di tengah jalan? Kita tidak tahu seperti apa politik ke depan. Pertarungan akan makin keras karena belum apa-apa. Kabinet ini masih aut-autan, di 6 bulan pemerintahan sudah bicara tentang 2029, tentang Prabowo Capres. Ini kan, aduh, kerja aja belum kok udah mimpi mau 2 periode. Bagaimana kalau badai politik datang, badai ekonomi datang, tumbang pemerintahan ini, lu mau nyapres di mana 2029? Jadi kita menunggu, kita lihat nanti akan seperti apa. Apakah gerakan para purnawirawan ini membesar atau akan mati suri setelah disampaikan. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan. 8 petisi ini sebenarnya seperti buah simalakama bagi pemerintahan Prabowo Subianto, ya kan? Tidak dijalankan, itu jenderal-jenderal bintang 4 beserta turunannya ke bawah. Dan ada jenderal senior yang paling dihormati kan, Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, mantan wakil presiden, mantan panglima ABRI, mantan kepala staf angkatan darat, mantan wakil kepala staf angkatan darat. Ini senior yang dituakan, sesepuh gitu ya. Bukan cuma sesepuh TNI, ini kan juga guru bangsa bagi kita ya. Nah, ini menurut saya adalah kegelisahan para purnawirawan yang rata-rata usianya sudah kepala 7, kepala 8, dan kepala 9. Nah, ini mungkin masalahnya kita nggak tahu siapa yang membuat pertemuan jadi agak sulit. Tapi prosesnya menurut saya menarik juga untuk kita amati. Kan 300-an yang menandatangani kan? 300-an kan? Iya. Nah, berarti tidak mudah dalam satu hari semua
semua menandatangani kan? Tidak. Ya. Untuk yang jenderal atau perwira tinggi bintang 4, kan ada tim bintang 3, bintang 2, bintang 1 menghadap mereka. Misalnya, Jadi masih tetap begitu ya, berjenjang ya? oh iya, ini kalau di militer itu Iya. bintang 4 itu kan seperti dewa, Bung. Ya. Kalau udah bintang 4 itu seperti dewa dalam tanda petik ya. Jadi dari kolonel dia berkumpul dulu, dapat 1 orang brigjen, Iya, bertahap. sekian orang brigjen, dapat 1 orang mayor jenderal. Tidak begitu, Oh, enggak. bertahap, tapi ketika meminta tanda tangan perwira tinggi bintang 4, Ya. kan nggak sembarangan. Harus ada utusan darat, laut, udara. Misalnya, mendatangi Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, yang kebetulan tinggalnya di Jogja. Mereka berangkat ke Jogja, minta tanda tangan. Setuju nggak kami punya pemikiran begini-gini? Oh, setuju, teken. Setelah itu mendatangi Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto, begitu kan? Iya. Setuju nggak Laksamana? Setuju, teken. Nah, datangi lagi Marskal Purnawirawan Hasnan. Nah, ini juga begitu. Asnawi Hasnan di teken. Udah selesai, baru mereka menghadap Pak Trisutrisno kan gitu. Iya. Timnya lebih besar lagi. Antara lain harus menyertakan ada bintang 4-nya juga untuk menghadap Pak Bintang Tri 4 senior ya. kan. Sama-sama bintang 4 ya. Iya kan, datang. Terus tentu dipelajari satu. Ternyata Pak Tri setuju, teken. Nah, setelah itu prosesnya mereka mengirim surat ke Seknek meminta bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Ada surat itu ya? Ada. Jadi mengapa di dokumen itu hanya ada bulan Februari 2025, tidak ada tanggal. Ya. Alasannya katanya kan proses tanda tangan itu lama. Beda tanggal. Tapi yang terakhir ada tanda tangannya. Lupa mencantumkan, tapi di sekretariatnya ada. Nah, di sekretariat negara mereka punya juga tanda terima, Ya. menyampaikan surat. Ya. Tapi sampai dengan menjelang Lebaran belum ada jawaban. Setelah Jadi, Lebaran, Februari, Maret, April Lebaran ya. Iya. Ini belum ada juga. Nah, ini kan ada momentum nih, momentum halal bihalal. Ya. Sudahlah, kami udah nggak peduli lagi diterima apa nggak diterima. Yang penting kami harus nyampaikan. Nah, seperti itu. Saya bisa memahami mengapa Presiden Prabowo agak susah menerima mereka. Kenapa Bang? Loh, karena kan menyebut nama Jokowi di situ. Nama Jokowi dan keluarganya kan. Misalnya menteri-menteri yang diduga terafiliasi dengan presiden yang lama, Presiden Jokowi, ya kan. Sementara Prabowo bagaimanapun juga hubungannya dengan Jokowi tidak bisa terpisahkan karena Jokowi punya saham pada saat Pilpres yang lalu. Belum lagi poin ke-8. Iya, yang ke-8. Itu kan mengerikan, meminta turunkan Gibran. Ya, saya baca ya. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Dasar Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Untuk membatalkan Gibran. Iya, misalnya pernyataan Letjen Marinir Purnawirawan Soeharto, dia bilang, saya itu masuk Akademi Angkatan Laut tahun 1965 pada saat situasi genting. 65 kan Jokowi baru 4 tahun gitu kan. Jokowi 4 tahun, kami udah jadi taruna kan. Lulus tahun 69. Nah, terus kami apa harus hormat dengan Gibran itu yang usianya di bawah 40 tahun, yang pengalamannya nggak ada, pendidikannya tak jelas gitu. Mungkin bukan masalah itu yang mereka persoalkan kan, bukan itu kan Bang Iya, substansinya. kemudian juga prosesnya, ini proses tanda tanya. Ya. Penuh kontroversi seperti itu. Nah, kontroversi ini bagi mereka, ini akan menjadi bumerang bagi bangsa ini di kemudian hari. Lebih baik kemudian segera diamputasi. Kan kira-kira kalau ada borok, itu kan harus segera diamputasi. Jangan sampai kemudian merembet kemana-mana.